Senang bisa bertemu teman-teman semua dalam ibadah remaja dan muda-mudi atau youth pagi ini. Kalau sebelumnya kita cuman via online dan banyak wajah baru jadinya yang saya lihat yang selama beberapa kali online saya nggak pernah lihat gitu ya. Halo, salam kenal. Oh ya, nama saya Margareta, bisa dipanggil Margaret, bisa dipanggil Reta. Mau tanya kabar dulu nih, bagaimana kabar teman-teman semua? Baik ya. Kabar hati aman? Dompet aman? Oke. Bagaimanapun keadaan teman-teman saat ini, tapi saya mau bilang saya salut banget sama teman-teman semua karena kalian semua luar biasa keren. Kalian luangkan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan bersama anak-anak Tuhan lainnya. Mantap. Oke, dan saya juga mau bilang keputusan teman-teman untuk memilih datang beribadah kepada Tuhan adalah keputusan yang tepat. Dan seperti kata Tuhan Yesus kepada Marta bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, kalian telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari teman-teman semua. Oke, teman-teman. Teman-teman tadi udah banyak diberkati tentunya. Kalau teman-teman fokus ikuti ibadah, teman-teman sudah diberkati dengan lagu-lagu, pujian-pujian yang kita nyanyikan, dan sharing dari teman kita tadi. Nah, tapi sekarang kita mau lihat sedikit masalah di dunia anak muda, di dunia remaja ya teman-teman. Di usia remaja, pemuda-pemudi ada aja pergumulan atau persimpangan di mana kita tuh harus memutuskan sesuatu. Ya sebenarnya ini semua orang alami ya, tapi kayaknya tuh mungkin kalau di dunia remaja, masih muda, masih pemudi gitu ya, itu hal yang cukup berat untuk kita lewati, harus mengambil keputusan gitu. Ya enggak teman-teman? Ada kalanya kita tiba-tiba terserang ketidakpastian, jadi rasa khawatir, dan ada kalanya pertanyaan menyangkut jati diri juga bermunculan. Dan gak jarang kita cepet banget ngerasa stres dan pengen healing jadinya ya. Nah waktu stres sadar atau enggak ternyata ada aja tuh yang jadi tempat pelampiasan kita, entah barang ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah sekarang ini ada problematika anak muda yang serius, yang mungkin aja orang tua atau orang-orang yang berusia dewasa udah kewalahan atau bahkan gak tahu gimana cara nolongin anak muda gitu ya. Apa itu problemnya, apa masalahnya? Krisis moral. Jadi kaum muda mengalami degradasi moral ternyata teman-teman. Dan ini bukan hal baru juga sih, udah ada dari dulu. Tapi sekarang ini semakin parah seiring dengan perkembangan atau kemajuan teknologi. Selain itu dipengaruhi juga oleh memudarnya kualitas iman dan pengaruh lingkungan. Ada faktor penyebab dari dalam yaitu krisis identitas, juga kontrol diri yang lemah dan faktor-faktor penyebab lainnya. Sedang penyebab dari luar juga ada, yaitu karena salah pergaulan. Nah ngomong-ngomong soal salah pergaulan nih, saya juga pernah ngerasain nih yang namanya salah pergaulan, walaupun bergaulnya memang bukan di lingkungan manusia nyata, maksud saya dunia maya nih, misalnya ngelihat sesuatu di YouTube dulu, masih polos banget karena anak asrama, polosnya maksudnya karena nggak boleh pegang handphone kalau di asrama saya dulu, dan nggak nonton TV ya, jadi udik bisa kali itu disebut ya. Jadi kalau saya ada kesempatan nonton YouTube, saya nonton tuh katanya itu lagi seru dan ada kata-kata yang saya juga ikut pakai, dan saya nggak tahu kalau ternyata itu bukan kata, bukan kalimat yang sebenarnya oke buat kita ucapkan. Nah jadinya kalau ketemu orang yang lebih dewasa, dengar kita ngomong gitu kaget orang dewasanya. Nah bukan dengan sengaja dilakukan, tapi ternyata
salah pergaulan itu pengaruh banget ke kebiasaan kita ya, apalagi kita remaja, pemuda-pemudi seneng banget tuh kalau ada hal baru pasti kita pengen ikut juga, apalagi kalau wah kayaknya seru gitu ya. Nah teman-teman, ada seorang bernama Thomas Likona, seorang psikolog, juga salah satu tokoh pendidikan karakter yang juga nulis buku yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Dia tuh pernah memberikan 10 indikasi gejala penurunan moral yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar berubah ke arah yang lebih baik. Nah, apa aja tuh coba kita cek ya. Ada kekerasan dan tindakan anarki, ada pencurian, ada tindakan curang, ada pengabaian terhadap aturan yang berlaku. Ada juga tawuran mahasiswa atau tawuran antar siswa. Ada ketidaktoleran, ada penggunaan bahasa yang tidak baik. Nah, seperti saya yang pernah saya alami gitu ya. Ada kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya. Terus sikap perusakan diri, juga ada penyalahgunaan narkoba. Nah, hari ini kita mau cek sama-sama ke dalam diri kita. Kira-kira di masalah yang umum terjadi di remaja, pemuda-pemudi, apa yang kita tuh kayaknya mulai terserang virus krisis moral nih gitu ya. Teman-teman pasti sudah dengar kasus-kasus seperti tawuran pelajar, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Juga ada kasus tentang siswa yang melawan gurunya, sampai tega aniaya gurunya sendiri, sampai meninggal. Ini udah kelewat batas tentunya ya teman-teman. Tidak ada lagi rasa hormat dan etika yang tertanam pada diri anak muda, baik terhadap teman sebayanya, terhadap orang tua, bahkan juga terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu masalahnya seperti ini, maka kita sebagai anak-anak muda perlu lebih memperhatikan diri kita. Kalau ternyata tanpa kita sadari atau belum kita sadari, ternyata kita udah mulai terjangkit virus krisis moral itu. Oh iya, cerita sedikit. Jadi beberapa hari yang lalu, di saat saya juga sedang menggumulkan tentang apa yang bisa dibagiin ke teman-teman hari ini, suatu hari saya jalan ya di jalan raya. Kemudian ada obrolan antara, saya tadinya nggak tahu kalau itu ibu dan anak, tapi sepertinya seperti itu dari obrolannya waktu saya lewat. Singkat sih, jadi di seberang sana ibunya, di seberang sini ada anaknya. Nah kelihatannya anaknya ini udah nangis dalam beberapa waktu, ya cukup lama mungkin gitu ya, karena kelihatan dari matanya merah dan sebagainya. Waktu saya lewat, yang keluar dari mulut yang muda ke yang sudah jauh lebih tua ini bilangnya gini, lo ya kalau lo nanti mati gue gak akan dateng. Saya kaget, apa itu? Terus saya tahu itu ibunya karena si ibu bilang begini, iya lo gak usah dateng, dengan suaranya yang sudah terbata-bata karena memang sudah tua begitu ya. Gue masih punya anak-anak yang lain, katanya gitu. Nah, dengar kayak gitu itu hal yang saya pikir biasanya mungkin itu memang terjadi tapi di dalam rumah yang tertutup gitu ya. Ini benar-benar di jalan berantemnya gitu. Seberang sama seberang. Terus saya cerita ke rekan saya keadaan itu dan ternyata respon dari rekan saya bilang begini, oh gitu, santai aja gitu. Padahal saya udah kayak, kok bisa begitu gitu ya. Katanya, oh itu mah udah biasa, di tempat saya malah lebih parah dari itu gitu. Anak-anak juga ngomongnya ya kurang lebih kayak gitu ke orang tua gitu ya. Wow, itu saya pikir salah satu bukti ya bahwa ternyata memang krisis moral atau degradasi moral itu anak muda alami. Sampai-sampai kayaknya udah gak ada rasa perlu, kalaupun marah ke orang tua kayaknya gak perlu pakai oh mesti sopan marahnya atau mesti nahan atau mesti apa, tinggal ngomong aja kayak ke teman gitu, lo gue. Wow. Nah pertanyaannya buat kita teman-teman, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hadir di tengah masyarakat yang jelas-jelas sudah sangat bermasalah ini, atau di tengah dunia yang memang sudah penuh dengan dosa. Nah sekarang saya ajak teman-teman untuk buka Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Tadi kita udah baca tapi
tidak ada salahnya kalau kita baca lagi, jadi lebih hafal, nanti lebih ingat. Bukanya di HP teman-teman masing-masing yang bawa Alkitab, silahkan buka Alkitabnya. Oh gitu, oke. Mungkin ada bantuan. Atau oh ya, bantuannya dari teman sampingnya ya, bisa kasih lihat gitu handphonenya atau Alkitabnya. Saya akan baca dan teman-teman mengikuti, menyimak di Alkitab masing-masing. Kita mau baca secara cepat aja ya. Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Oke, teman-teman, Paulus penulis Efesus, surat untuk jemaat di Efesus seperti yang ada di Alkitab kita ya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, Paulus menulis surat ini dari tahanan Romawi. Waktu itu dia ditahan ya. Paulus ditangkap dengan tuduhan bahwa dia telah membawa seorang yang bukan Yahudi ke dalam bait Allah. Gitu. Nah, Paulus waktu nulis surat ini, dia menyadari kemungkinan penganiayaan yang akan segera terjadi kepada jemaat Tuhan dan perlunya gereja menjadi saksi yang baik dalam masyarakat. Bagian yang kita baca tadi itu adalah bagian dari nasihat moral Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus memberi nasihat. Berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kamu harus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut apa? Menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terus apalagi nih nasihatnya? Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Terus jangan sampai berbuat dosa waktu marah. Dan kalau marah jangan lama-lama. Jangan sampai matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam harus sudah dibereskan. Dan jangan beri kesempatan kepada si iblis. Terus Paulus juga bilang, jangan mencuri lagi untuk orang yang pernah mencuri. Bekerja keraslah dan lakukanlah pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut katanya, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya yang dengar beroleh kasih karunia. Terus apalagi nasihatnya? Jangan mendukakan Roh Kudus Allah, karena Roh Kudus Allah telah memeteraikan kamu untuk hari penyelamatan. Terus buanglah dari antara kamu segala kejahatan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu jauhkan daripadamu, buang daripadamu. Dan ini hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain.
penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kenapa? Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi sewajarnya kita begitu dengan orang-orang di sekitar kita. Wow. Jadi teman-teman, kalimat-kalimat di tulisan Paulus ini setelah kita baca, kita kayaknya bisa langsung tahu gitu ya. Terus prakteknya gimana nih? Karena kalimat-kalimatnya tuh jelas banget. Jelas banget dia beritahu apa yang boleh dilakukan, apa yang perlu dibuang, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang perlu dilakukan ya, kurang lebih begitu ya. Paulus juga mengingatkan dalam rangkaian nasihatnya bahwa seluruh jemaat adalah sesama anggota. Anggota apa? Anggota tubuh Kristus. Oleh sebab itu, moral yang baik perlu dimiliki setiap individu untuk saling membangun. Nah, di dalam nasihat-nasihat moral itu, Paulus juga mengarahkan jemaat kepada Allah dan kehendaknya, juga kepada Roh Kudus dan kepada Kristus. Paulus nulis surat ini untuk memperkuat gereja yang sehat. Paulus nulis ke jemaat di Efesus untuk memimpin mereka ke dalam pengetahuan, ke dalam pengalaman yang lebih kaya tentang juru selamat mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Nah, teman-teman, di tengah dunia yang bobrok ini, tulisan Paulus hadir yang berisi panggilan untuk hidup sebagai tubuh Kristus, untuk hidup sebagai manusia baru, bukan hidup dalam dosa atau cara lama. Dan kita yang hidup sekarang ini bersyukur banget nih teman-teman. Sebab kita punya kesempatan untuk membaca tulisan Paulus ini sehingga kita punya arahan yang benar dari seorang rasul yang Tuhan udah pakai di masa lampau. Sama seperti jemaat di Efesus teman-teman, kita itu juga telah belajar mengenal Kristus ya. Kita telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dan pesan Injil memanggil kita untuk bertobat dari dosa dan mengikuti Kristus dalam mentaati kehendak Allah. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Jadi teman-teman, bagaimana ya kita anak-anak Tuhan hadir di tengah dunia atau di tengah masyarakat yang jelas sudah bermasalah ini? Gimana kita bisa hidup? Apa kita mau ikut arusnya mereka atau bagaimana? Yuk kita lihat lebih jauh lagi sebentar ya. Jadi ternyata Paulus tuh pakai konsep yang keren dalam tulisannya. Tadi kita ada baca manusia lama, ada manusia baru. Kalau ada yang lama, ada yang kalau yang lama hilang, yang baru nanti ada gitu ya. Oke, jadi ada manusia lama, ada manusia baru. Bisa dibilang Paulus bahas itu seperti pakaian gitu ya. Karena manusia lama itu kata Paulus harus ditanggalkan, manusia baru harus dikenakan. Jadi yang lama tuh lepasin aja, yang baru tuh yuk dipakai. Nah, poin pentingnya gini teman-teman, sebetulnya yang kita udah baca tadi, konsep manusia lama ke manusia baru, itu kan biasanya kita dengarnya ada istilah proses metamorfosis gitu ya, kayak kupu-kupu gitu, tadinya jelek banget kayak ulet gitu, terus waktu udah manusia baru, oh bagus kayak kupu-kupu. Nah, tapi ternyata konteksnya atau bahasannya itu bukan lebih kepada bermetamorfosis loh teman-teman. Jadi kalau metamorfosis kan, oh dulu aku gini jelek banget misalnya, buruk banget. Terus sekarang aku nggak gitu lagi, aku udah beda dari yang dulu, aku udah baru. Bukan sekedar itu ternyata, karena juga ada masalah nih. Kadang kita anak muda tuh ngerasanya, aku tuh pengen berubah tapi kok aku nggak bisa ya gitu. Aku pengen baru tapi aku kok tetap aja yang lama ya gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, manusia baru itu adalah manusia sebagaimana engkau dan saya telah diciptakan, telah berarti di masa lampau ya, telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru itu bukan yang kayak, ih tadi jelek banget, terus sekarang ih bagus banget. Tapi ternyata manusia baru itu manusia sebagaimana kita yang dulu banget itu loh, manusia yang pertama diciptakan. Nah, manusia baru tuh yang itu, yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Jadi kalau biasanya kita tuh diarahkannya lihat ke masa depan, ke depan terus gitu ya, ke masa depan terus seolah begini, yuk mesti jadi yang baru di masa depan, harus jadi yang lebih baik dari masa lalu gitu. Padahal ternyata di masa lalu yang dulu banget waktu kita diciptakan itu adalah yang terbaik dari diri kita ketika Tuhan ciptakan kita sebelum dosa itu ada dan mengganggu, membuat hidup kita tuh jadi sulit lepas dari itu karena ternyata dosa enak gitu ya. Tentu kayak proses metamorfosis tadi nggak salah ya teman-teman, tapi kalau bicara soal manusia baru sebetulnya itu lebih bicara ke apa yang telah terjadi di masa lampau yang akhirnya tuh rusak karena dosa. Manusia baru sekali lagi adalah manusia sebagaimana engkau dan saya telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, kita arahkan pandangan kita kepada Kristus yuk. Ketika kita mau kenakan manusia baru, kita bukan kayak lihat ke depan cari apa aja nih yang baru nih buat aku pakai supaya aku nggak seburuk yang kemarin gitu ya. Tapi kita mau arahkan hidup kita kepada Allah yang telah menciptakan kita semoral dengan Dia. Yang teladannya kita bisa lihat di dalam Yesus. Dan kita dari sekarang ke masa depan kita harus terus-menerus diperbaharui dalam pimpinan Roh Kudus untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Sang Khalik. Nah, jadi teman-teman gini, kalau teman-teman mau lakukan dosa, contoh apa ya kira-kira ya, mau kasar, mau melanggar, mau bohong, mau nggak ngaku kalau salah dan sebagainya, apa hal-hal yang termasuk dalam dosa lainnya, masalah-masalah moral lainnya, ingatkan diri kita, ingatkan diri teman-teman bahwa Tuhan dulu ciptakan aku, tidak ciptakan manusia yang seperti itu, yang pembohong. Tuhan tidak ciptakan kita sebagai pembohong, Tuhan gak ciptakan kita sebagai orang yang sukanya lari dari masalah atau tidak mengaku saat salah atau bicara kasar ke orang tua dan sebagainya. Ingatkan diri kita bahwa Tuhan dulu tidak ciptakan kita seperti itu. Kita itu diciptakan dengan moral benar dan kudus yang telah dipaparkan oleh Paulus tadi tuh. Banyak hal yang telah Paulus ingatkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Nah yang kedua, yang terakhir, pertobatan itu bagian dari kehidupan Kristen teman-teman. Jadi kalau yang pertama tadi konsep Paulus tentang manusia lama dan manusia baru, kita udah tahu manusia baru itu sesungguhnya yang mana ya. Kali ini tentang pertobatan. Jadi pertobatan itu bagian dari kehidupan kita teman-teman. Berbalik dari dosa menuju kepada Tuhan adalah proses perjalanan iman yang perlu terus kita perjuangkan sebagai manusia yang memang telah jatuh ke dalam dosa. Semua orang Kristen harus terus-menerus menanggalkan dosa dan mengenakan gambar Kristus ke dirinya, mengenakan manusia baru. Kalau tadinya contoh nih, males dengar khotbah yang membosankan misalnya ya, karena hampir semuanya mungkin kayaknya membosankan gitu ya. Tapi ketika mencoba memakai manusia baru, mengenakan gambar Kristus, mengenakan apa yang seperti dulu yang Tuhan ciptakan kita, yaitu anak yang taat, mau mendengar dan sebagainya, kita pasti sekarang responnya beda. Oh kalau gitu setiap kali dengar khotbah saya mau coba cari kira-kira apa yang saya bisa dapat dari sesuatu yang buat saya ini membosankan. Setidaknya ada satu yang harus saya dapat supaya saya pulang tuh gak sia-sia. Nah responnya akan seperti itu. Itu contoh. Jadi teman-teman, pertobatan itu ternyata bukan hal yang muluk-muluk, tapi dia itu juga sesuatu yang spesifik. Dan karena itu perintah-perintah di Alkitab kalau teman-teman baca itu membahas bidang-bidang kehidupan yang spesifik. Untuk membantu kita tahu, oh bagian mana sih yang harus aku bertobat gitu dari hal itu gitu ya. Dan dari perintah-perintah atau nasihat-nasihat dalam tulisan Paulus ini, pertanyaan nih buat teman-teman ya, boleh dijawab dalam hati masing-masing. Dari perintah-perintah, nasihat-nasihat dalam tulisan Paulus, teman-teman bisa intip lagi di HP-nya atau di Alkitabnya yang tadi dibuka.
area mana saja yang kita sadari kita perlu bertobat dari hal itu. Mungkin yang mencuri, mungkin yang berkata kasar, fitnah, suka marah-marah atau lainnya, teman-teman yang tahu. Jadi jawab di hati teman-teman sendiri. Jadi apa saja yang harus teman-teman tanggalkan, apa saja yang harus kita tanggalkan. Kita coba cek diri kita ya. Dan apa saja yang harus kita kenakan untuk menggantikan yang harus kita tanggalkan itu. Mungkin banyak gitu ya. Mungkin gak cuma satu, tapi gak apa-apa. Kita mau ambil keputusan pagi hari ini, kita pilih satu yang pengen kita tanggalkan. Sambil kita ingat bahwa Tuhan dulu gak ciptakan aku kayak jadi manusia yang kayak gini loh. Tuhan tuh ciptakan aku dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, sambil teman-teman renungkan dalam hati masing-masing, saya mau minta izin, mau minta 2 orang, laki-laki sama perempuan ya, saya aja yang pilih, boleh? Untuk baca, jadi kita mau baca sebagai penutup Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Satu laki-laki saya pilih yang di belakang pakai kacamata, boleh? Oh iya boleh. Oh boleh maju ke depan, iya maju ke depan. Yang perempuan Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ya, sekalian saya panggil yang perempuan dulu ya. Yang perempuan, karena saya tidak kenal jadi maaf tidak sebut nama dulu ya. Yang pakai kardigan biru ya. Maskernya hitam. Ayat 15 sampai 16. Baca yang jelas ya. Teman-teman kita dengerin ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan seorang pun menganggap engkau 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, terima kasih Jesslyn dan tadi lupa lagi namanya baru. Richard. Oke. Stephen atau Richard. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kalau teman-teman dengerin tadi, tapi mungkin saya ulang deh. Jadi tadi Richard tuh baca begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini buat mengingatkan teman-teman juga. Dan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Nah teman-teman, sekarang saya undang pemain musik ke depan. Juga teman-teman yuk kita bangkit berdiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman, hari ini sebelum kita keluar dari ruangan ini, kita mau pilih satu hal dari diri kita yang mau kita tanggalkan untuk diganti sesuatu yang baru untuk kita kenakan. Oke? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa masing-masing kepada Tuhan.